Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah teman-teman, kali ini kita akan masuk ke materi terakhir di Superlab, yaitu Superlab 5. Oke teman-teman, ini saya sudah buka untuk file Superlab 5-nya. Sekarang kita akan langsung saja masuk ke instruction yang pertama, itu Basic Configuration. Nah teman-teman, jadi seperti biasa kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch. Terus kita juga akan konfigurasi enable secret dengan password SID. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi di switch 1, CLI. Kita ketikkan enable config, hostname-nya itu switch 1, dan enable secret SID. Oke, sekarang kita akan konfigurasi juga di switch dan router yang lain. Untuk itu akan saya percepat saja karena caranya kurang lebih sama seperti yang tadi. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah selesai untuk untuk basic configuration-nya. Sekarang kita akan lanjut ke yang part 2, yaitu konfigurasi either channel di switch 1 dan switch 2. Berarti yang di sini ya. Terus kita akan konfigurasi protokol either channel-nya itu pakai LACP antara switch 1 dan switch 2. Terus ID-nya itu 1. Nantinya switch 1 akan menjadi aktif dan switch 2 akan menjadi pasif ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1. Pertama kita lihat dulu untuk interface-nya. Do show CDP NIC. Nah, di sini ada interface FA0/1 sampai FA0/3. Kita masuk dulu. Interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian kita ketikkan channel strip group. ID-nya itu tadi 1. Kemudian untuk modenya itu aktif. Oke, ini sudah. Maaf teman-teman, tadi saya salah menuliskan. Ini tuh harusnya bagian ID itu 1. Oke. Nah, ini sudah up. Kemudian kita akan tuliskan channel protokolnya. Channel strip protokol. Tadi disuruhnya pakai LACP. Sekarang kita akan lihat untuk portnya. Do show either summary. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, grupnya itu 1, port channelnya itu 1, dan protokolnya LACP. Sekarang kita akan konfigurasi juga yang di switch 2, sama seperti yang di switch 1 tadi ya teman-teman. Ini kita lihat dulu. Do show CDP NIC. Ini juga sama, interface-nya FA0/1 sampai FA0/3. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian channel strip group, modenya itu pasif. Ini sudah up. Kemudian kita tuliskan protokolnya, channel strip protokol LACP. Terus kita lihat juga show either summary. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman, yaitu grupnya 1, port channelnya 1, dan protokolnya LACP. Kemudian kita bisa fast forwarding ini. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah hijau semua ya. Selanjutnya kita akan bahas yang part 3, yaitu konfigurasi VLAN and trunking di switch 1, switch 2, dan router 2. Berarti di area sini masih tetap. Pertama, kita akan buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, kemudian konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port flash, konfigurasi router on stick, dan konfigurasi IP gateway. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1 dulu. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan masukkan interface dari si VLAN satunya. Kita lihat dulu interface-nya itu FA0/4 dan FA0/5. Kita masuk lagi ke switch 1. Kita bisa exit dulu. Lalu kita masuk ke interface range FA0/4
4 sampai 5. Switchport mode akses, switchport akses VLAN 1. Oh ya teman-teman, karena ini VLAN 1 jadi kita tidak usah buat VLAN satunya, langsung konfigurasi port face-nya ya teman-teman. Spanning tree port face. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan menerangkan ke yang arah port 1. Kita bisa exit dulu. Interface port 1, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 1. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di switch 2. Kita akan menerangkan juga. Ini kita bisa exit dulu. Lalu kita terangkan dulu untuk yang mengarah ke switch 1 yaitu interface port 1, switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 1. Kemudian kita akan terangkan juga yang mengarah ke router 2 yaitu interface FA0/4, switchport mode terang. Maaf teman-teman, ini kita exit dulu, baru kita masuk ke interface FA0/4, terus switchport mode terang, switchport terang allowed VLAN 1. Oke, ini sudah. Baru kita masuk ke yang router 2 atau konfigurasi router on stick pada router 2. Ini kita bisa masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 2 yaitu interface FA0/1. Kita no shutdown dulu. Nah, ini sudah menyala. Kita akan tuliskan untuk yang VLAN satunya dulu yaitu interface FA0/1.1. Kemudian kita ketikkan IP address-nya. Berarti IP-nya itu yang ini. 192.168.1.1. Subnet mask-nya juga ditulis. Maaf teman-teman, tadi seharusnya kita masuk dulu ke encapsulation.1q1. Baru kita masukkan IP address-nya. Nah, oke sudah. Kemudian kita akan konfigurasi IP gateway VLAN 1, konfigurasikan IP secara statik. Berarti ini kita konfigurasi di DHCP server dan DNS servernya itu secara statik. Kita buka dulu yang DHCP server. Kita pergi ke desktop, ke IP configuration. Di sini kita bisa ketikkan untuk yang DHCP server itu 192.168.1.2. Ini saya akan salin aja. Kemudian masukkan subnet mask-nya. Untuk default gateway-nya itu berarti 1. Lalu untuk DNS servernya itu 1.3. Saya lanjut ke yang DNS server, ke desktop, IP configuration. IP-nya itu 1.3. Kemudian subnet mask-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu 1.1. Kemudian yang terakhir atau DNS servernya itu 1.3 atau IP-nya sendiri ya teman-teman. Oke, ini sudah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan lakukan konektivitasnya. Ini kita akan coba kirim surat dari DHCP server ke DNS server. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Ini tandanya berarti sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke part 4 yaitu konfigurasi port security di switch 1. Kita akan enable port security untuk DHCP dan DNS server. Kemudian gunakan MAC address static, konfigurasi violation protect in FA0/4, konfigurasi violation restrict di interface FA0/5, kemudian konfigurasi maksimum MAC address 1. Nah, jadi teman-teman, port security itu untuk keamanan interface kita atau interface yang di antara switch 1 dan switch 2 ini ya teman-teman. Pertama, kita akan ambil dulu MAC address dari si DHCP servernya, pergi ke config, ke fast Ethernet 0. Kemudian di opsi MAC address ini kita bisa salin dulu. Kemudian kita bisa masuk ke
switch satunya lagi, kita bisa exit dulu. Oke teman-teman, ini kita bisa exit dulu. Lalu kita lihat yang mengarah ke DHCP server itu kan interface FA0/4. Kemudian kita ketikkan switch port security. Kemudian kita tuliskan lagi switch port strip security MAC address. Kita bisa paste. Maaf teman-teman, tadi saya kurang menambahkan strip. Kemudian kita bisa tuliskan untuk violation protect-nya switch port strip security violation yang FA0/4 itu protect. Kemudian kita tuliskan untuk maksimumnya 1. Maksimum 1. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita akan pasang juga untuk MAC address yang di DNS server. Kita bisa exit dulu. Kemudian kita masuk ke interface FA0/5 atau yang mengarah ke DNS server. Kemudian kita ketikkan switch port strip security. Kemudian kita tempel juga untuk MAC address dari si DNS servernya. Ini kita paste aja. Kemudian kita ketikkan untuk violationnya. Berarti violationnya itu pakai restrict. Dan yang terakhir kita akan tuliskan switch port strip security MAC address 1. Maksimum 1 ya teman-teman. Maaf tadi salah pengucapan. Ini kita bisa exit aja. Kemudian kita akan lanjut ke part 5 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4 dan router 1. Kita lihat dulu. Berarti switch 3 itu yang ini. Ini switch 3, ini switch 4 dan ini router satunya. Kita akan buat VLAN, kemudian konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port fast, konfigurasi router on stick, kecualikan IP address, dan ini adalah IP addressnya ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita akan konfigurasi dulu di switch 3. Kita akan buat VLAN-nya, berarti kan ada VLAN 2 dan 3. Namun karena switch 3 ini terhubung ke switch 4 juga, jadi nantinya kita akan buat VLAN 2 sampai VLAN 5 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja masuk ke switch 3. Oke teman-teman, ini tadi saya sudah selesai membuat VLAN-nya. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya nih. Berarti VLAN 2 itu ada interface FA0/6 dan FA0/7. Kita bisa ketikkan interface range FA0/6 sampai 7. Switch port mode access, switch port access VLAN 2, spanning tree port fast. Kita bisa exit, lalu kita lihat interface yang ada di VLAN 3. Ini FA0/4 dan 5. Kita masuk lagi ke switch 3. Kita ketikkan interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode access, switch port access VLAN 3, spanning tree port fast. Kita bisa exit lagi. Kemudian kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch 4. Berarti, ini kita lihat dulu untuk portnya. To show CDP NAIC. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada interface FA0/2 dan FA0/3. Kita bisa masuk dulu. Interface range FA0/2 sampai 3. Switch port mode terang. Kita terangkan. Kemudian switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Kemudian ini kita bisa exit. Lalu kita akan ini kita konfigurasi juga yang mengarah ke router 1. Berarti interface FA0/1, switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 2 sampai 5. Nah, oke, ini sudah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan konfigurasi juga yang berada di switch 4. Berarti
yang di switch 4 itu ada VLAN 3, VLAN 4, dan VLAN 5. Kita akan buat dulu VLAN-nya. Kita bisa buka switch 4-nya. Oke, sudah. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Berarti yang di VLAN 3 itu ada interface FA0/3 dan FA0/4. Kemudian yang di VLAN 4 itu ada 5 dan 6. Kita masuk lagi ke switch 4-nya. Ini interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, spanning tree port fast. Kemudian kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 4-nya. Berarti interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 4. Oke, ini sudah. Oh ya, spanning tree port fast. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan terangkan juga yang mengarah ke switch 3. Berarti ini kita exit dulu. Kita lihat dulu untuk interface-nya itu apa. Do show CDP NAIC. Nah, ini ada interface FA0/1 dan 2. Kita masuk dulu interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN, berarti tadi 3 sampai 5. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang mengarah ke home router. Kita lihat dulu, ini ada interface FA0/7. Kita masuk lagi. Oh ya, ini kita exit dulu. Kemudian masuk ke interface FA0/7. Switch port mode trunk. Kita enter lagi. Kemudian ketikkan switch port trunk allowed VLAN 3 sampai 5. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi di router 1. Kita lihat dulu interface yang mengarah ke switch 3 itu interface FA0/0. Kita masuk dulu ke router 1, ke CLI. Ini kita login ulang. Kita masuk dulu ke interface FA0/0. Kita ketikkan no shutdown dulu agar menyala. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah menyala ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi yang sub interface-nya. Kita buat dulu yang VLAN 2. Kemudian kita ketikkan dulu encapsulation.1q2. Baru kita masukkan IP address-nya, yaitu yang di tabel ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat dan sesuaikan sendiri saja. 192.168.2.1. Kemudian masukkan subnet masknya. Kemudian ini kita bisa exit, lalu kita konfigurasi juga untuk yang VLAN 3 sampai VLAN 5-nya. Di sini akan saya percepat aja. Nah, teman-teman, ini tadi saya sudah selesai untuk konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasi DHCP servernya. Untuk DNS servernya itu 1.3 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Pertama untuk VLAN 2 dulu. Kemudian kita ketikkan networknya. Berarti 192.168.2.0. Masukkan juga untuk subnet masknya. Kemudian untuk default routernya itu 192.168.2.1. Berarti yang tadi kita tulis IP sebagai IP address-nya ya teman-teman. Kemudian untuk DNS-nya itu tadi 192.168.1.3. Kemudian kita bisa exit, lalu kita akan lakukan juga untuk VLAN 3 sampai VLAN 5-nya ya teman-teman. Di sini akan saya percepat aja. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan mengecualikan IP address router 4 dari DHCP. Maaf teman-teman, ini mungkin ada kesalahan ketikan, harusnya router 1. Ini kita akan kecualikan, berarti IP DHCP exclude
192.168.1.2.1, kemudian yang 3.1, lalu 4.1 dan 5.1. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan coba cek untuk IP DHCP-nya. Nah, oke teman-teman, tadi sudah successful semua. Oke, sekarang kita akan lakukan konektivitasnya. Kita akan coba ping dari PC 16 ke PC 19. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Kemudian kita akan coba ping dari VLAN 3 ke VLAN 4. Nah, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke yang part 6, yaitu konfigurasi access point. Jadi nantinya kita akan konfigurasi di home router ini. Jadi home router ini seperti misalnya itu router di rumah kita ya teman-teman. Kita akan buka dulu. Kita bisa pergi ke GUI, kemudian di setup ini, di internet connection type, kita bisa pilih yang wireless AP, kemudian kita bisa scroll ke bawah dan save setting, lalu kita akan pergi ke wireless, kemudian di sini untuk network modenya itu auto aja, kemudian untuk SSID-nya atau network name-nya itu pakai SID WiFi. Kita bisa ubah dulu SID WiFi. Kemudian untuk SSID broadcast-nya pastikan enable. Lalu untuk bandwidth-nya itu auto aja. Kemudian kita bisa scroll dan save setting. Lalu kita pergi ke wireless security. Di security mode yang 2.4 ini teman-teman bisa pilih yang WPA2 personal. Kemudian untuk encryption-nya itu di sini kan disuruh pakai TKIP. Lalu untuk passphrase-nya itu 1 sampai 8. Oke, ini sudah. Kemudian kita bisa scroll ke bawah lalu save setting. Oke, kemudian kita akan konfigurasi juga yang di smartphone-nya nih. Jadi misalkan itu smartphone ini itu mau nyambung ke WiFi. Kita bisa buka dulu untuk smartphone 0-nya. Kita bisa pergi ke config, ke wireless 0. Untuk SSID-nya itu harus sama seperti yang di router rumah tadi. Berarti SID WiFi. Ini kita bisa copy aja. Kemudian untuk authentication-nya itu, ini kita buka lagi. Untuk authentication-nya itu WPA2, berarti yang ini. Kemudian untuk passphrase-nya itu 1 sampai 8. Lalu untuk encryption-nya itu kita ganti jadi TKIP. Oke, kita bisa close. Kemudian kita akan konfigurasi di smartphone 1 sampai smartphone 5-nya ya teman-teman. Nantinya itu kalau sudah terhubung nantinya akan ada garis-garis putus seperti ini ya teman-teman. Untuk konfigurasi selanjutnya akan saya percepat aja. Nah, oke teman-teman, ini sudah tersambung semua ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke part 7, yaitu konfigurasi RSTP di switch 3 dan switch 4. Berarti yang berada di sini. Kita akan enable RSTP in switch 3 dan switch 4. Oke teman-teman, jadi RSTP ini berfungsi untuk mempercepat jalurnya ketika kabelnya itu dilepas ya teman-teman. Kita akan konfigurasi di switch 3 dulu. Kita bisa ketikkan spanning strip tree mode rapid strip PVCT. Ini kita bisa copy dulu. Kemudian kita tuliskan juga yang di switch 4. Ini kita bisa paste aja. Kita enter.
Nah, kemudian kita akan coba lepas kabelnya atau putuskan kabelnya, misal yang di atas ini. Nah, kemudian kita akan coba pasang ulang dari switch 3 ke switch 4. Nah, maka di sini mereka akan menyambung dengan cepat ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu part 8, konfigurasi VTP di switch 5, switch 6, dan switch 7. Kita bisa lihat dulu berarti yang di area sini ya, teman-teman. Pertama, kita akan konfigurasi VTP server di switch 5, kemudian domainnya itu SID, passwordnya itu 123, lalu konfigurasi VTP client di switch 6 dan switch 7, lalu kita akan membuat VLAN dan sesuaikan dengan nama yang tertera di display, lalu konfigurasi allowed VLAN, dan yang terakhir itu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi VTP server di switch 5 dulu. Kita akan ketikkan VTP mode server, kemudian VTP domainnya itu SID, lalu untuk passwordnya itu 123, VTP password 123. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang di VLAN, yang di switch 6 dan switch 7. Kita akan masuk dulu. Kita ketikkan VTP mode client, kemudian VTP domainnya itu sama, yaitu SID, lalu VTP password 123. Kemudian kita konfigurasi juga yang di VLAN 7. Untuk konfigurasinya sama seperti yang di switch 6 ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan terangkan dulu. Berarti ini kita lihat dulu interface yang mengarah ke switch. Berarti switch 6 itu FA0/2, yang mengarah ke switch 7 itu FA0/3, dan yang mengarah ke router 2 itu FA0/1. Kita akan masuk lagi ke switch 5-nya. Kemudian kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 3, switch port mode trunk. Oh ya, ini kita lihat dulu. Di sini tuh ada VLAN 6, 7, dan 8. Kita tuliskan switch port trunk allowed VLAN. Tadi itu 6 sampai 8. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan membuat VLAN-nya, teman-teman. Ini kita bisa exit dulu, kemudian kita buat VLAN-nya. Tadi itu ada VLAN 6, name VLAN 6, kemudian buat juga yang VLAN 7 dan VLAN 8-nya. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita bisa cek dulu to show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah masuk ya, teman-teman. Kita coba lihat di switch 6 dan 7. Oh ya, di switch 6 ini kita akan konfigurasi terangnya dulu juga. Berarti yang mengarah ke switch 5 dan switch 7. Kita lihat dulu. Ini FA0/1 dan 2. Yang switch 7 juga FA0/1 dan 2. Kita bisa masuk dulu. Interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 6 sampai 8. Kemudian kita cek VLAN-nya to show VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Kemudian kita akan cek juga yang di switch 7. Oh ya, ini kita bisa konfigurasikan untuk terangnya dulu. Berarti interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 6 sampai 8. Kita lihat juga untuk VLAN-nya, do show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada ya, teman-teman. Kita akan coba klik yang fast forwarding ini.
Nah, teman-teman, di sini memang ada satu port yang keblokir ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke berarti ini di switch 6 kita akan masukkan interface dari VLAN 6, 7, dan 8. Kita lihat dulu. Yang ini FA0/3 dan FA0/4. Kemudian yang ini 5. Kemudian yang ini tuh FA0/6. Lalu ini tuh 7 dan 8. Berarti ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita masuk ke switch 6-nya. Ini kita bisa exit dulu ya teman-teman. Kemudian masuk ke interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode access. Switch port access VLAN 6. Scanning tree port flash. Kemudian exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode access. Switch port access VLAN, berarti VLAN 7. Spanning tree port flash. Kita exit lagi, kemudian masuk ke interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access. Switch port access VLAN, berarti VLAN 8. Spanning tree port flash. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi juga yang berada di switch, berarti switch 7. Itu ada interface FA0/3 sampai interface FA0/6. Berarti 3, 4, 5, 6. Lalu yang ini 7 dan kemudian yang ini tuh 8, berarti ini 7, 8, dan yang terakhir itu 9 dan 10. Berarti yang di VLAN 6 itu 3 sampai 6, ini 7, 8, dan 9, 10. Oke, kita masuk ke switch 7-nya. Kita bisa exit dulu, lalu kita masuk ke interface range FA0/3 sampai 6. Switch port mode access. Switch port access VLAN 6. Spanning tree port flash. Kita bisa exit, lalu kita masuk lagi ke interface range FA0/7 sampai 8. Switch port mode access. Switch port access VLAN 7. Spanning tree port flash. Kita exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/9 sampai 10. Switch port mode access. Switch port access VLAN, berarti 8. Spanning tree port flash. Oke teman-teman, ini kita akan cek dulu untuk interface-nya do show VLAN grid. Nah, ini sudah ada semua. Kemudian kita cek juga yang di switch 6 tadi. Do show VLAN grid. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 9, yaitu konfigurasi RSTP di switch 4, switch 5, dan switch 6. Kita akan konfigurasi switch 5 menjadi root bridge untuk VLAN 6, konfigurasi switch 6 menjadi root bridge untuk VLAN 7, dan konfigurasi switch 7 menjadi root bridge untuk VLAN 8. Oke, langsung saja kita akan mulai konfigurasinya. Pertama, kita akan konfigurasi dulu di switch 5. Kita bisa ketikkan spanning strip tree mode rapid strip PVCT. Kemudian kita ketikkan lagi spanning tree. Berarti kita lihat dulu switch 5 itu menjadi root bridge untuk VLAN 6. Kita ketikkan VLAN 6 root primary. Oke. Kemudian kita akan cek dengan perintah do show spanning tree. Nah, bisa kita lihat di sini untuk VLAN 6-nya itu sudah menjadi
root bridge-nya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi juga di switch 6 dulu. Kita akan copy aja yang perintah di switch 5 tadi. Kemudian kita masukkan di switch 6. Kita paste. Kemudian kita tuliskan lagi spanning strip 3. Berarti switch 6 itu menjadi root bridge untuk VLAN 7. Kita ketikkan VLAN 7 root primary. Kita lihat do show spanning tree. Kita bisa klik spasi di keyboard. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk VLAN 7-nya itu juga sudah menjadi root bridge-nya ya. Oke, sekarang kita akan konfigurasi yang terakhir yaitu di switch 7. Kita bisa pastekan perintah yang tadi. Kemudian kita akan ketikkan lagi spanning strip 3. Kita lihat di sini konfigurasi switch 7 menjadi root bridge untuk VLAN 8. Berarti kita ketikkan untuk VLAN 8, lalu root primary do show spanning tree. Kita bisa klik spasi lagi. Nah, di sini untuk VLAN 8-nya juga sudah menjadi root bridge-nya ya, teman-teman. Oke, untuk part 9-nya mungkin seperti itu saja. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 10 yaitu konfigurasi router on stick di router 2. Berarti di sini kita akan konfigurasi router on stick untuk VLAN 6, 7 dan 8. Kemudian konfigurasi IP gateway-nya, ini IP address-nya. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi di router 2. Sebelumnya kita lihat dulu yang mengarah ke switch 5 itu kan menggunakan interface FA0/0. Kita akan nyalakan dulu interface FA0/0, no shutdown. Nah, ini sudah, kita lihat dulu. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman. Kemudian kita akan buat sub interface-nya. Kita ketikkan dulu untuk yang VLAN 6 encapsulation.1q6 IP address itu sesuaikan dengan yang berada di sini ya teman-teman, 192.168.6.1.255.255.255.0. Kita bisa exit lalu lakukan juga untuk VLAN 7 sampai 8-nya ya. Di sini akan saya percepat saja. Nah, oke, ini saya sudah selesai konfigurasi sub interface-nya. Sekarang kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya. Namun kita bisa baca dulu di sini ada notes. Khusus untuk VLAN 678 konfigurasikan IP DHCP pada server DHCP. Oh, DHCP server, bukan pada router. Berarti kita akan konfigurasi di server yang DHCP ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita buka DHCP servernya. Kita disuruh pergi ke service, kemudian klik yang DHCP. Ini akan saya perbesar aja. Kemudian aktifkan DHCP, ini kita on-kan dulu. Lalu untuk full name-nya itu sesuaikan dengan nama VLAN. Di sini pertama saya akan buat dulu untuk yang VLAN 6. Default gateway-nya itu yang tadi berada di router 192.168.6.1. Ini akan saya copy aja. Kemudian untuk DNS servernya itu 1.3. Kita bisa ketik 1.3. Oke, lalu untuk start IP address-nya itu misalkan mulai dari 6 sampai 2. Kemudian kita bisa add. Ini sudah. Lalu kita konfigurasikan juga untuk VLAN 7 dan VLAN 8-nya. Nah, oke, ini sudah ada semua ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi DHCP relay pada router 2 untuk setiap VLAN. Kita bisa buka router 2-nya lagi. Kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke router switch 5.
berarti FA0/0, interface FA0/0. Kemudian kita bisa ketikkan IP helper strip address. Untuk addressnya sendiri itu adalah IP dari si DHCP servernya. Berarti tadi itu kan 192.168.1.2. Kemudian kita akan konfigurasikan juga untuk VLAN 6 sampai VLAN 8-nya juga. Kita bisa, ini kita exit dulu. Lalu masuk ke interface FA0/0.6. Lalu tuliskan sama persis yang IP helper strip address 1.2 ini. Oke, selanjutnya kita akan coba cek satu persatu untuk melihat IP DHCP servernya. Pertama di VLAN 6 dulu. Nah, di sini sudah successful. Kemudian kita akan coba cek di VLAN 7 dan VLAN 8-nya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang part 10 itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 11, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 8, MLS1 dan router 4. Kita lihat dulu. Berarti yang di sini ya teman-teman, ini switch 8, ini MLS1 dan ini router 4-nya. Kita akan buat VLAN, konfigurasi allowed VLAN, konfigurasi port face, konfigurasi router on stick, konfigurasi SPI di MLS1 untuk semua VLAN, terus lakukan konektivitas, lalu konfigurasi manual IP address di server. Dan ini adalah IP-nya ya teman-teman untuk mengisi yang di area sini. Oke, langsung saja kita akan membuat VLAN-nya dulu di switch 8. Kita buka switch 8-nya. Oh ya teman-teman, sebelumnya untuk switch 8 ini kan mempunyai dua VLAN, yaitu VLAN 9 dan VLAN 10. Jadi kita akan buat dulu VLAN-nya. Kemudian kita akan lihat interface-nya. Kita lihat dulu yang VLAN 9 itu ada interface FA0/3, FA0/4, dan FA0/5. Berarti 3 sampai 5. Terus yang ini 6 sampai 8. Oke, yang pertama itu tadi interface range FA0/3 sampai 5. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 9. Spanning tree port face. Kita bisa exit. Lalu kita ketikkan juga untuk yang interface FA0/6 sampai 8. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Spanning tree port face. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita akan menerangkan dulu nih. Jadi ini tuh ada dua jalur yang harus diterangkan, yaitu yang mengarah ke multilayer switch 1 dan router 4. Berarti FA0/1 dan FA0/2. Oke, ini kita langsung saja tuliskan interface range FA0/1 sampai 2. Switch port mode trunk. Switch port trunk allowed VLAN 9 sampai 10. Oke, sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di router 4. Berarti router 4 ini ada dua interface yang harus dinyalakan, yaitu interface FA0/1 yang mengarah ke switch 8 dan interface FA0/0 yang mengarah ke MLS1. Oke, kita akan nyalakan dulu interface range FA0/0 dulu. Maaf teman-teman, ini jangan ada range-nya. Kemudian no shutdown. Lalu yang interface FA0/1 no shutdown juga. Nah, oke, ini sudah. Kita lihat dulu. Nah, ini keduanya sudah menyala ya teman-teman. Sekarang kita akan buat sub interface-nya nih. Berarti
kita akan buat untuk subinterface VLAN 9 dan VLAN 10-nya. Kita bisa ketikkan yang interface FA0/1.9 dulu. Kemudian encapsulation.1q9. Kita ketikkan IP address-nya. Berarti kita lihat dulu yang di tabel ini. VLAN 9 itu IP-nya 9.0. 192.168.9. Oh ya, karena ini IP address jadi pakainya 1. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kita bisa exit dulu, kemudian konfigurasi juga untuk VLAN 10-nya. Nah, oke teman-teman, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasi di multilayer switch satunya. Kita akan menerangkan dulu yang mengarah ke switch 8, yaitu interface FA0/2. Kita akan menerangkannya dulu. Interface FA0/2. Karena ini di multilayer, kita ketikkan dulu switch port trunk encapsulation.1q, baru switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN, berarti VLAN 9 sampai 10. Oke, ini sudah. Baru ini kita exit dulu, baru kita akan buat VLAN-nya. VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10. Oke, ini kita bisa exit dulu. Kemudian kita akan memasukkan IP address-nya. Kita masuk dulu ke interface VLAN 9. Kemudian untuk IP address-nya itu 192.168.9.2. Kenapa ini menggunakan 2? Karena tadi yang satunya itu sudah dikonfigurasikan di router ya teman-teman. Jadi kita pakai 2. Kemudian masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kita bisa exit. Lalu kita konfigurasikan juga untuk yang VLAN 10. Kita ketikkan IP address-nya. Untuk yang VLAN 10 juga sama, yaitu 10.2. Oke, ini kita bisa exit saja. Kemudian kita akan konfigurasi IP address secara manual di server. Oke, ini kita masuk dulu ke NTP server, ke desktop, ke IP configuration. Kita lihat dulu yang NTP server itu 9.3 untuk IP-nya. 192.168.9.3. Ini saya akan copy aja. Masukkan juga untuk subnet mask-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu yang 9.1. DNS servernya tidak usah. Kemudian yang di email server, ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya itu 9.4. Masukkan subnet mask-nya. Kemudian untuk default gateway-nya itu sama, yaitu 9.1. Kemudian kita konfigurasikan yang di web server 1. Ke desktop, IP configuration. Di sini untuk IP-nya itu 9.5. Masukkan subnet mask-nya, kemudian untuk default gateway-nya juga sama, yaitu 9.1. Kemudian kita akan konfigurasikan yang di VLAN 10, yang di web server 2. Ke desktop, IP configuration. Untuk IP address-nya itu 10 titik, berarti ini 3. Masukkan subnet mask-nya, kemudian untuk default gateway-nya itu masih sama, yaitu yang 10.1. Karena ini di VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi di web server 3 dan 4. Nah, oke teman-teman, tadi saya sudah selesai konfigurasi manual IP address-nya. Sekarang kita akan coba ping di NTP server ke command prompt. Kita akan coba ping 192.168.9.1. Nah, ini sudah TTL ya teman-teman, atau sudah reply from. Kemudian kita akan coba ping juga yang 10.1. Nah, ini juga sudah reply from atau TTL ya teman-teman. Oke, kita akan coba ping juga yang di VLAN 10.
ke command prompt ping 192.168.9.1. Di sini juga reply from atau TTL. Kemudian yang 10.1. Dan di sini juga sudah reply from ya teman-teman. Oke, berarti yang part 11-nya itu sudah selesai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas yang part 12, yaitu konfigurasi VTP di MLS2 switch 9 sampai switch 11. Kita akan konfigurasi VTP server di MLS2, kemudian domainnya itu SID, passwordnya 123. Kemudian untuk switch 9 sampai switch 11 itu akan menjadi VTP kliennya ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi VLAN atau membuat VLAN-nya, kemudian konfigurasi allowed VLAN dan konfigurasi port flash. Oke, langsung saja kita akan mulai konfigurasi di MLS2. Namun sebelum itu kita akan menerangkan dulu. Kita lihat yang mengarah ke switch itu ada interface FA 0/4, 5, dan 6. Kita buka dulu MLS2-nya. Kita bisa ketikkan dulu interface range FA 0/4 sampai 6, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk. Kemudian kita lihat dulu. Di sini tuh ada VLAN 11, 12, dan 13. Switch port trunk allowed VLAN 11 sampai 13. Nah, oke, ini sudah teman-teman, kita bisa exit dulu. Kemudian kita akan konfigurasi untuk VTP servernya. Kita bisa ketikkan VTP mode server dulu. VTP domain SID, VTP password 123. Oke, ini sudah. Kalian kita akan buat VLAN-nya. Oke, ini kita bisa cek dulu. To show VLAN brief. Nah, ini VLAN-nya sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi VTP di switch-nya. Ini kita juga akan menerangkan dulu. Berarti ini FA0/1, FA0/1, dan FA0/1. Kita akan masuk ke switch 9 dulu. Kita konfigurasikan dulu untuk VTP servernya. VTP client ya teman-teman. Maaf teman-teman, ini kurang menambahkan perintah mode. Kemudian VTP domain SID, VTP password 123. Kemudian kita akan cek untuk VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, ini juga sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan kalian konfigurasi port flash atau allowed VLAN. Kita lihat di sini interface VLAN 11-nya itu punya interface FA 0/2 dan FA 0/3. Berarti ini 23, 45, ini 6 dan 7. Oke, kita buka switch 9-nya lagi. Interface range FA 0/2 sampai 3. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 11. Spanning tree port flash. Kita exit. Lalu kita masuk juga ke interface. Berarti 4 sampai 5. 4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, spanning tree port flash, dan yang terakhir itu interface FA 0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port flash. Kita bisa exit dulu, lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, ini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut konfigurasi di switch 10. Kita akan konfigurasi VTP-nya dulu. VTP mode client, VTP domain SID,
VTP password 123. Kita bisa buat, oh ya, kita cek dulu untuk VLAN-nya. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah ada VLAN-nya. Sekarang kita akan memasukkan interface-nya nih, teman-teman. Pertama, yang di VLAN 11 itu ada FA0/3 dan FA0/2. Berarti ini 23, ini 4 dan 5, kemudian yang ini 6 dan 7. Seperti ini. Interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN berarti 11, spanning tree port face, kita bisa exit. Interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 12, spanning tree port face, kita exit lagi, lalu kita masuk ke interface FA0/6 sampai 7, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port face, kita bisa exit lagi. Kemudian kita akan cek VLAN-nya. Kita akan cek interface-nya apakah sudah masuk. Do show VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi di switch 11-nya nih, teman-teman. Kita akan konfigurasi VTP-nya dulu seperti biasa. Kita akan cek VLAN-nya dulu seperti biasa. Do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan interface-nya. Berarti ini sama 2, 3, kemudian yang di VLAN 13 itu 4 dan 5. Jadi switch 11 ini tidak punya VLAN 12 ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasikan interface range FA0/2 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 11, spanning tree port face, kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 5, switch port mode akses, switch port akses VLAN 13, spanning tree port face, kemudian kita bisa exit dulu, lalu kita akan lihat lagi to show VLAN brief. Nah, di sini untuk interface-nya juga sudah masuk ya, teman-teman. Oke, berarti untuk yang part 12 itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 13, yaitu konfigurasi SVI di MLS2. Kita akan konfigurasi dulu di MLS2-nya. Kita bisa ketikkan interface VLAN 11. Kita bisa tuliskan IP address-nya. Sesuaikan dengan yang di sini ya, teman-teman. Berarti 192.168.11.1. Kemudian karena slash-nya 24, jadi 255.255.255.0. Ini subnet mask-nya ya, teman-teman. Kemudian kita bisa exit, lalu tuliskan juga untuk yang VLAN 12 dan 13-nya. Nah, oke, ini sudah, teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan DHCP server di MLS2 untuk semua VLAN. Kita bisa ketikkan dulu IP DHCP pool VLAN 11. Networknya itu sesuaikan dengan yang ada di tabel ini, 192.168.11.0. kemudian masukkan subnet mask-nya. Lalu untuk default routernya itu 192.168.11.1. kemudian untuk DNS-nya itu 192.168.1.3. kemudian kita bisa exit, lalu konfigurasikan juga untuk VLAN 12 dan 13-nya. Nah, oke, teman-teman, ini tadi saya sudah selesai konfigurasi DHCP servernya. Sekarang kita akan coba cek satu persatu apakah IP DHCP-nya sudah ada. Dimulai dari VLAN 11 dulu. Nah, ini sudah successful semua ya, teman-teman.
Oke, jadi untuk yang part 13 itu sudah selesai. Selanjutnya kita akan bahas yang part 14 yaitu configure point-to-point addressing between routers. Seperti biasa, berarti kita akan konfigurasi IP address. Ini akan saya rapikan dulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya perbaiki tadi. Sekarang kita akan konfigurasikan mulai dari router 1 dulu. Kita bisa lihat yang di tabel saja agar lebih mudah. Pertama itu interface serial 1/0. Kita ketikkan IP address-nya dulu. Berarti 10.10.10.1. Nah, di sini kan slash-nya itu 30 ya, teman-teman. Jadi, untuk subnet mask-nya itu 255.255.252. Kemudian mau shutdown. Oke, kemudian kita masuk ke interface serial 1/1. Kemudian kita ketikkan IP address-nya berarti 10.14. No shutdown. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di router 2. Berarti yang pertama itu interface serial 1/0, IP address 10.10.10.2. Subnet mask-nya juga jangan lupa dimasukkan. No shutdown. Kita bisa kemudian kita masuk ke interface serial 1/1. Kita ketikkan IP address-nya berarti yang 10.5. Oh ya, ini kita tuliskan lagi aja. 10.5. No shutdown. Kemudian kita konfigurasi yang di router 3. Kita masuk dulu ke interface serial 1/0, IP address 10.9. Subnet mask-nya. No shutdown. Exit. Interface serial 1/1, IP address-nya itu 10.6. No shutdown. Kemudian kita konfigurasikan juga yang di router 4. Kita masuk dulu ke interface serial 1/0, IP address berarti 10.13. No shutdown. Kemudian ya ini kita exit dulu aja. Lalu masuk ke interface SE 1/1. IP address-nya itu 10.10. No shutdown. Oh ya, ini kita bisa enter dulu. No shutdown. Oke, ini sudah. Kemudian kita masukkan juga yang interface FA0/0. IP address 10.17. No shutdown. Oke, berarti konfigurasi di switch sudah selesai teman-teman. Kita akan konfigurasi juga di MLS 1. Nah, ini kita bisa masuk dulu ke interface FA0/1. Kemudian kita ketikkan dulu no switch port. Baru kita ketikkan IP address-nya. Berarti di sini tuh 10.18. No shutdown. Oke, ini sudah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini kan ada interface port 1 dan di MLS 2 juga ada interface port 1. Namun karena kita belum konfigurasi Ether channel-nya, jadi kita akan konfigurasikan dulu di part 15 ini. Kita akan konfigurasi Ether channel. Kita bisa buka lagi untuk MLS 1-nya. Kita bisa lihat dulu untuk interface-nya. Kita bisa exit dulu. Lalu ketikkan cdp run. Kemudian do show cdp make. Nah teman-teman, ini sudah muncul interface-nya. Berarti interface FA0/3 sampai 5. Kita ketikkan dulu interface range FA0/3 sampai 5. Nah, kita bisa ketikkan channel strip group. ID-nya itu 1, kemudian modenya itu on. Nah, oke, ini sudah. Kita bisa cek dulu. Show Ether summary. Nah, di sini sudah ada port channelnya ya teman-teman, yaitu 1. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke interface range FA0/1 sampai 3. No switch port. Kemudian kita masuk ke interface port 1. Lalu kita ketikkan IP address-nya yaitu 10.10.10.21. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.255.
Kemudian kita akan mengkonfigurasikan Ether channel dan memasukkan IP-nya juga di MLS2-nya ya teman-teman. Kita akan masuk dulu ke interface range FA0/3 sampai 5. Kemudian kita ketikkan dulu no switch port. Lalu kita akan masuk ke interface port 1. Baru kita akan tuliskan IP address-nya. Berarti 10.10.10.22 255.255.255.252. Nah, oke teman-teman, jadi untuk part berarti 14 dan 15 itu sudah berhasil atau IP-nya itu sudah terkonfigurasi semua. Selanjutnya kita akan bahas yang part 16 yaitu konfigurasi OSPF di area 0. Nah, teman-teman, di topologi ini kan ada dua OSPF. Yang pertama itu yang warna hijau ini areanya itu 0 dan yang warna pink ini itu areanya 1. Nah, di sini kita akan konfigurasi OSPF yang di area 0 dulu. Kita akan mengkonfigurasikan OSPF di semua router dan menggunakan OSPF area 0 dengan ID-nya itu 1. Oke, langsung saja kita akan konfigurasi di router 1 dulu. Kita ketikkan dulu router OSPF 1. Kemudian kita akan memasukkan networknya. Kita lihat yang di topologi ini. Ini ada IP 10.1 dan 10.2. Jadi untuk networknya itu 10.0, 10.10.10.0. Kemudian tuliskan wildcard-nya yaitu 0.0.0.3. Kemudian areanya itu 0. Lalu kita akan konfigurasi di router 2. Kita ketikkan dulu router OSPF 1. Kemudian untuk networknya kita lihat lagi. Yang mengarah ke router 1 itu tadi 10.0. Kemudian kita akan lihat yang mengarah ke router 3. Berarti di sini ada 10.6 dan 10.5. Berarti untuk networknya itu 10.4. Kita bisa ketikkan di sini 10.4. Kemudian kita akan konfigurasikan untuk VLAN-nya. Kita lihat dulu ini. Oh ya teman-teman, tadi di router 1 itu dia mempunyai klien yaitu ada VLAN 2, 3, 4, dan 5. Kita konfigurasikan dulu untuk IP-nya. Kita bisa tulis network 192.168.2 dulu. Kemudian untuk wildcard-nya itu yang 255, areanya itu 0. Kemudian tuliskan untuk yang VLAN 3. Kemudian yang VLAN 4. Dan yang terakhir itu ada VLAN 5. Kemudian kita akan konfigurasi yang passive interface. Passive strip interface. Kita lihat dulu, router 1 mengarah ke switch 3 itu FA0/0. Jadi kita ketikkan FA0/0. Pertama titik 2 dulu. Kemudian yang titik 3 untuk VLAN 3, VLAN 4, dan untuk VLAN 5. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan di router 2. Kita akan memasukkan untuk VLAN-nya. Ini ada VLAN 1. Kita masukkan dulu IP. Kita masukkan dulu networknya. 192.168.1.0.000.255 area 0. Kemudian kita lihat yang ke bawah itu ada VLAN 6 sampai VLAN 8. Kita akan konfigurasikan juga. Ini berarti VLAN 6. Kemudian yang VLAN 7. Dan yang terakhir itu VLAN 8 ya teman-teman. Nah, oke, ini sudah. Kemudian kita akan konfigurasikan passive interface-nya juga. Passive interface. Kita lihat dulu yang mengarah ke switch 2 dulu itu pakai interface FA0/1. Kita bisa ketikkan dulu interface FA0/1 titik 1 dulu. Maaf teman-teman, ini tidak usah pakai interface. Langsung saja FA0/1 titik 1. Kemudian kita bisa masuk ke ini kita exit dulu. Maaf teman-teman, ini tadi kita tidak usah exit. Kita bisa ketikkan lagi yang
untuk mengarah ke switch 5, 6, dan 7-nya. Berarti pakai interface FA010 titik 6 dulu untuk VLAN 6, kemudian titik 7, lalu titik 8. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi yang di router 3. Ini berarti 10.4 networknya. Kita ketikkan dulu router OSPF1 network 10.10.10.4 000.3 area 0. Kita lihat dulu. Di sini router 3 hanya tersambung ke router 2 dengan menggunakan network 10.4. Tidak ada VLAN yang tersambung atau klien yang tersambung ya teman-teman. Oke, jadi untuk konfigurasi OSPF-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan lakukan konektivitasnya. Saya akan cek di router 3 aja. Kita bisa ketikkan ini kita bisa lihat status OSPF network-nya dulu. Do show IP OSPF network. Maaf teman-teman, ini ada typo. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan cek yang table routingnya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua ya teman-teman. Dari VLAN 1 sampai VLAN 8. Kemudian kita akan ping di jaringan OSPF, misal dari PC 0 ke PC 16. Ini masih pilot, kita bisa coba lagi. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Berarti untuk yang konfigurasi OSPF di area 0 sudah berhasil. Sekarang kita akan lanjut konfigurasi OSPF yang area 1. Berarti yang di area sini, yang warna ungu ini. Oke, kita buka router satunya langsung aja. Kita ketikkan dulu router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan networknya. Ini di sini kan ada IP 10.14 dan IP 10.13. Jadi untuk networknya itu 10.12. Kemudian kita konfigurasi juga yang di router 4. Kita ketikkan dulu router OSPF 1. Kemudian networknya tadi 10.10.10.12. Kemudian tuliskan wildcard-nya. Lalu areanya itu 1. Kemudian kita lihat yang mengarah ke router 3 itu ada IP. Maaf teman-teman, ini saya salah tempat. Harusnya ini di sini. Nah, ini ada 10.10 dan 10.9. Jadi untuk networknya itu 10.8 ya teman-teman. Kita bisa tulis dulu network 10.10.10.8 0003. Kemudian untuk areanya itu 1. Lalu kita konfigurasi juga yang mengarah ke multilayer switch 1. Di sini ada, maaf teman-teman, ini saya salah lagi, ini harusnya di sini. Nah, ini kan IP-nya 10.17 dan 10.18. Jadi untuk networknya itu 10.16 ya teman-teman. Kita bisa ketikkan di sini 16. Kemudian kita akan konfigurasi yang di router 3. Tadi networknya itu 10.8. Ini kita exit dulu. Kemudian kita ketikkan router OSPF 1 network 10.10.10.8 0000.3 area 1. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan berarti kita akan konfigurasi untuk yang istilahnya
kita bisa masuk ke router 4 lagi. Nah, di sini kita bisa tuliskan untuk network dari si VLAN 9 dan VLAN 10-nya, yaitu 192.168.0.000.255, areanya itu 1. Kemudian yang VLAN 10. Kemudian kita akan konfigurasi untuk passive interface-nya. Kita ketikkan dulu perintahnya, passive strip interface. Kita lihat dulu yang mengarah ke switch itu FA0/1, FA0/1.9 dulu, kemudian yang titik 10. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi yang di multilayer switch 1. Kita bisa ketikkan dulu IP routing. Maaf teman-teman, ada typo ini. Kemudian kita ketikkan router OSPF1. Lalu kita masukkan networknya. Kita lihat dulu. Berarti kita akan tuliskan juga yang mengarah ke router 4 dulu. 10.16. 10.10.10.16 0.0.0.3, areanya itu 1. Kemudian kita tuliskan juga yang mengarah ke MLS2, berarti di sini ada IP 21 dan 22, berarti untuk networknya itu 20 ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan konfigurasi yang untuk VLAN 9 dan 10-nya. Network 192.168.9.0.000.255, area 1. Kemudian tuliskan juga untuk yang VLAN 10. Teman-teman, ini kita bisa enter dulu aja. Kemudian kita ketikkan ulang 10.0. Maaf teman-teman, ini ada typo, harusnya area. Nah, kemudian kita akan konfigurasi passive interface-nya nih teman-teman. Maaf teman-teman, tadi saya ada salah penulisan. Kalau di MLS itu kita tuliskannya itu passive interface, terus nama VLAN-nya teman-teman. Di sini pertama VLAN 9, kemudian yang kedua itu VLAN 10. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi juga untuk yang MLS 2-nya. Pertama, kita bisa ketikkan IP routing dulu seperti biasa. Kemudian kita akan ketikkan router OSPF1. Kemudian kita akan masukkan networknya yang mengarah ke MLS1 dulu, berarti 10.20. Network 10.10.10.20. Kemudian ketikkan wildcard-nya, lalu ketikkan areanya itu 1. Kemudian bisa kita lihat di sini tuh ada VLAN 11, 12, dan 13. Kita akan mengkonfigurasinya dulu. Network 192.168.11.0 000.255, area 1. Kita tuliskan juga untuk yang VLAN 12 dan yang terakhir itu VLAN 13. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi untuk subinterface. Kemudian kita akan konfigurasi untuk passive interface-nya juga. Passive strip interface, berarti VLAN 11, VLAN 12, dan VLAN 13. Nah, oke, ini sudah ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF di area satunya. Kita akan cek untuk status OSPF naik worship dan table routingnya di router 4. Nah, teman-teman, perintah untuk melihatnya itu do show IP OSPF network. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Kemudian kita akan lihat table routingnya. Do show IP route.
Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk yang konfigurasi OSPF area 1 kita sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 18, yaitu konfigurasi HSRP di router 4 dan multilayer switch 1, berarti di area sini. Oke, langsung saja kita akan konfigurasikan. Kita bisa buka router 4-nya dulu. Ini kita bisa ketikkan interface. Oh ya, kita lihat dulu ya. Yang mengarah ke switch ini tuh pakai FA0/1. Interface FA0/1.9. Kemudian kita ketikkan standby 1. Ini untuk VLAN 9-nya itu pakai 1 ya teman-teman. Standby 1 IP disuruhnya pakai 9.254 192.168.9.254. Kemudian kita ketikkan juga untuk yang priority-nya, priority 110. Kemudian kita ketikkan lagi untuk frame-nya, standby 1 frame. Kita bisa enter, lalu kita bisa exit dulu. Kemudian kita akan cek dengan perintah do show standby brief. Oh, maaf teman-teman, ini tadi saya belum konfigurasi untuk yang VLAN 10-nya. Saya akan konfigurasi dulu. Ini titik 10, kemudian ketikkan yang standby. Untuk IP-nya itu 10.254. Oh ya, untuk standby-nya itu pakainya 2. Kemudian ketikkan untuk priority-nya, priority 110. Nah, maaf teman-teman, tadi sepertinya kita harus menambahkan perintah yang standby 2 frame juga ya. Sekarang kita akan coba cek lagi. Nah, di sini untuk IP-nya sudah ada, kemudian untuk statusnya juga sudah aktif ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi juga yang di multilayer switch 1. Kita bisa masuk dulu ke interface VLAN 9. Kemudian kita ketikkan perintah standby 1 IP-nya 192.168.9.254. Dan kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Kita ketikkan juga standby 2 dulu. Kemudian untuk IP-nya itu 10.254. Kita ketikkan juga untuk priority-nya, priority 110. Dan kita ketikkan untuk yang perintah frame ya teman-teman. Kemudian kita akan lihat do show standby brief. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ubah gateway-nya dulu di VLAN 9 dan 10-nya. Misal di NTP server ini, pergi ke desktop, ke IP configuration. Di sini untuk default gateway-nya ganti jadi 9.254. Oke, kita akan lakukan juga untuk di semua server ini. Nah, oke teman-teman, jadi untuk yang part 18 ini sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke yang part 19, yaitu konfigurasi NTP server. Kita akan buka dulu NTP server yang ini. Kita bisa ke service, kemudian pilih yang NTP. Ini enablekan dulu. Ini NTP-nya juga on kan. Key-nya itu pakai 1 dan passwordnya itu 123. Dan selanjutnya kita akan konfigurasi NTP client pada seluruh router dan multilayer switch. Kita akan konfigurasi dulu yang di router 1. Nah, oke, untuk perintahnya sendiri itu adalah NTP server, ketikkan IP dari si NTP servernya, yaitu 192.168.9.3. Kemudian ketikkan lagi perintah NTP authenticate. Kemudian yang terakhir itu NTP authentication strip key 1, kemudian MD5
1, 2, 3. Kita bisa enter. Oke, ini akan saya copy saja. Nah, kemudian kita akan konfigurasi di router dan multilayer switch lainnya, teman-teman. Nah, oke, ini tadi saya sudah konfigurasi untuk NTP-nya ya, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut pada part 20, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Kita akan buka untuk DNS servernya dulu, pergi ke service, ke menu DNS. Ini pastikan untuk DNS service-nya itu on ya, teman-teman. Sekarang kita akan buat record dulu untuk academy.com. Kemudian untuk address 192.168.9.5 kita bisa add. Kemudian kita akan buat CNAME-nya. CNAME-nya itu www.academy.com, dan untuk hostnya itu academy.com. Kita bisa add lagi. Kemudian kita akan buat untuk yang CNAME record web satunya, web1.academy.com, dan hostname academy.com, dan kita bisa add. Lalu konfigurasikan juga untuk yang web 2 sampai web 4 nya, makanya itu type-nya record. Nah, teman-teman, kemudian kita akan buat untuk yang record mail.academy itu mail.academy.com, address itu 9.4. Kita bisa add. Oke, teman-teman, ini sudah ada semua. Sekarang kita akan konfigurasi web server. Kita pergi ke web server yang di sini, di web server 1 dulu, ke service, ke yang ini edit. Untuk yang Cisco packet tracer-nya bisa diubah jadi web 1 academy.com, dan yang Cisco packet tracer ini juga akan saya hapus saja dan ganti jadi yang web 1 academy.com. Oke, oh ya teman-teman, di sini disuruhnya academy sekolahan.id. Kita akan ganti dulu. Lalu kita akan konfigurasikan juga yang di web server 2 sampai 4. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan konektivitasnya. Saya akan lakukan di PC-nya. Kita cek dulu IP-nya. Ini sudah ada yang di HCP-nya. Sekarang kita akan coba buka command prompt. Nah, ini tadi saya sudah ping academy.com-nya dan outputnya itu reply from atau sudah TTL, dan ini tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian kita akan uji coba di web browser-nya. Nah teman-teman, kemudian pada kolom URL ini bisa teman-teman tuliskan web1.academy.com. Kita bisa klik yang go. Nah, ini sudah ada tampilan yang seperti tadi kita tulis di web servernya teman-teman, yaitu web 1 Academy Sekolahan IT, terus Academy Sekolahan.id. Sekarang kita akan coba cek untuk yang web 2 sampai web 4. Dan di sini juga sudah berubah jadi web 4 ya teman-teman. Berarti untuk yang web server 1 sampai 4 itu sudah berhasil menampilkan
ininya yang di web browsernya. Oke, berarti semuanya untuk konektivitasnya itu sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut ke part 21, yaitu configure email server. Konfigurasi email server dan buat 2 user. Domainnya academy.com. Kita pergi ke email server dulu. Kita pergi ke service, pergi ke email. Pastikan ini semuanya on. Kemudian untuk domainnya itu tadi academy.com. Servernya 1, 123, kemudian user 2, password itu 123. Kita bisa klik icon plus lagi. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan saya baca dulu. Nah, di sini kita akan setup email klien di PC 34 dan PC 29. Kita lihat. Ini PC 34-nya dan ini PC 29. Kita konfigurasi dulu yang di PC 34. Kita bisa pergi ke desktop lalu pilih yang email. Kemudian untuk username itu di sini disuruhnya user 1. Kemudian untuk email address-nya itu user 1 @academy.com. Kemudian untuk incoming mail servernya itu mail.academy.com. Ini kita bisa copy saja. Kemudian outgoing-nya juga sama, mail.com. Untuk username-nya itu yang telah dibuat, berarti tadi username-nya 123 kita, dan kita akan konfigurasi yang di PC 29 yaitu sebagai user 2. Ke desktop, ke email, dan username-nya user 2 nya user 2 @academy.com. outgoing-nya user 2 itu 123. Kita bisa save. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin mengirim email itu teman-teman bisa klik yang compose. Kalau ingin melihat kiriman dari yang email itu teman-teman bisa klik yang receive. Kemudian kalau ingin membalas emailnya itu teman-teman bisa klik yang reply. Untuk compose-nya, nah kalau mau mengirim email itu ada tujuannya, ada subjeknya, dan ada pesannya. Itu teman-teman bisa klik yang send. Selanjutnya kita akan bahas yang part 22 yaitu konfigurasi access list. Jadi teman-teman nantinya kita akan konfigurasi access list di router 4 dan MLS 1 agar si VLAN 5 itu tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 10. Kita akan langsung saja konfigurasikan di router 4 dulu. Kita bisa ketikkan access strip list. Untuk ID-nya itu 112. Kemudian ketikkan deny. Maaf teman-teman, ini kita bisa tuliskan ulang aja. Deny IP. Kita tuliskan IP dari si VLAN 5-nya yaitu 192.168.5.0. Kemudian tuliskan untuk wildcard-nya juga. Kemudian kita tuliskan juga IP dari si VLAN 10-nya ya teman-teman. Ini akan saya perbesar dulu. Kita tuliskan 192.168.10.0 0.255. Kemudian kita akan ketikkan access strip list. Kita ketikkan ID-nya. Kemudian permit IP any. Kemudian kita akan masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch-nya, berarti FA0/1, interface FA0/1.10 untuk VLAN 10-nya. Kemudian kita bisa ketikkan IP access strip group. Kita tuliskan ID-nya, kemudian kita tuliskan out. Nah oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasikan juga yang di MLS 1-nya ya teman-teman. Ini kita bisa tuliskan konfigurasi yang sama dengan yang di router 4 tadi ya teman-teman. Ini akan saya paste aja.
Kemudian kita ketikkan akses strip list 112 IP any. Maaf teman-teman, ini saya kurang menuliskan permit. Kemudian kita bisa masuk ke interface VLAN 10. Kemudian kita akan ketikkan IP akses strip group 112 out. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan coba kirim surat dari yang VLAN 5 misal smartphone 0 ke web server 2 misal. Nah, di sini tuh langsung violet ya teman-teman, karena tadi kita sudah memblokirnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja konfigurasi yang ada di Superlab 5. Untuk completionnya itu memang tidak bisa 100 ya teman-teman, karena memang ada beberapa konfigurasi yang tidak terdeteksi di checklist di assessment itemnya ya teman-teman. Namun tidak apa-apa karena semua konfigurasinya sudah kita selesaikan. Untuk completionnya di sini saya mentok di 98% ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di Superlab 5 atau Superlab yang terakhir ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.